Sekarang kita 42 tahun. Seperti yang saya sampaikan di panggung tadi, bahwa kita memperingati ulang tahun ini bukan ingin eksis, nggak sama sekali, sudah lewat. Atau ingin aktualisasi diri, enggak. Atau ingin populer lagi, apalagi enggak mungkin. Ada kembang berbunga 2 kali. Tapi kami hanya ingin bermanfaat dari sisa waktu ini gitu. Dan saya pikir kami ini pernah jadi bintang tiga-tiganya. Apakah harus terus jadi bintang? Kan enggak. Kan tidak penting selalu menjadi bintang, tapi menjadi matahari, sebuah keharusan. Apa artinya? Bintang itu hanya penunjuk bagi arah nelayan mungkin. Dia hanya bagi penghias angkasa. Dan sidarnya pun kecil kan, tidak juga menerangi dunia kan. Bintang itu tidak, karena sidarnya terlalu kecil. Akan tetapi menjadi matahari pertama, dia tidak pernah ingkar janji. Terbit di timur dan tenggelam di barat, kecuali suatu saat. Lalu apa? Dan dia terus masuk dalam relung-relung kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tanaman tanpa matahari mati, hewan dan ikan juga mati, apalagi manusia. Gitu. Jadi saya kira menjadi matahari sebuah pilihan yang bijak bagi seorang manusia yang sisa waktunya sudah selesai. Gitu. Artinya sudah pencapaian produktivitasnya sudah selesai. Jadi kita ingin walaupun kami naik panggung lagi, kamu bikin konten di YouTube lagi, atau mungkin suatu saat ada televisi yang mau mengambil kita, itu tidak lain kecuali ingin melanjutkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang masih tersisa dalam diri kita. Susah nggak Bang untuk waktu berkumpul kan? Pemiing di DPR, kami juga sibuk. Ya. Kan dalam catatan itu kalau tidak salah tahun 2002 ya, kita di 2003 sebetulnya 2002-2003 kita mencoba jalan sendiri. Unang dengan sinetronnya, Didi dengan radionya, saya dengan politiknya. Pecah enggak, dihebohkan pisah dong enggak. Kita mencoba melakukan pencapaian. Dulu kita sendiri, lalu gabung jadi Bagito Kuat. Kita coba setelah eksis, kita mencoba jalan sendiri, menghilangkan kejenuhan, lalu mencoba aktualisasi diri nih di dalam bidang masing-masing. Ternyata juga tidak lebih besar ketika dibanding dengan zaman Bagito. Mungkin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sesuatu anugerah bagi kita karena kita bertiga. Ketika jalan sendiri-sendiri nggak lebih besar dari Bagito loh. Miing tidak lebih besar dari Bagito, Didin juga sama, Unang juga sama. Nah, kita merajut kembali di tahun 2016 ya kemarin ya? Iya, 2016. Setelah 14 tahun kami bukan berpisah, jalan sendiri. Maka 14 tahun bayangkan loh kita sendirian. Lama. Ya, saya di politik, di DPR dan sebagainya. Dan 2016 kita bergabung kembali. Dan sekarang sudah 4 tahun dari 2015 sampai 2020. Ini adalah ulang tahun yang keempat setelah kita kembali lagi bersama. Nah, itu saya kira pertama pasti kita bertiga mensyukuri karena kita masih hidup. Ya. Warkop yang memisahkan hanya kematian, tinggal Pak Indro satu orang, ya kan? Artinya bahwa itu juga panutan kami. Mereka tidak bisa sampai dengan maut yang memisahkan. Tinggal sendirian Pak Indro, nggak bisa berwarkop bertiga. Kalau kami masih lengkap, nih. Harus disyukuri oleh bertiga nih. Gitu, disyukuri oleh bertiga. Lalu, yuk, kalaupun kita sudah tidak mampu berpikir, kita cari orang lain yang berpikir, kita yang main, kan bisa. Nah untuk itu, pilihan kami adalah media yang seiring dengan era revolusi digital, ada media yang sangat independen menurut saya dan cenderung liberal, namanya media sosial, di antaranya YouTube. Selain Instagram, kemudian Facebook mungkin, ada Twitter, ada lain sebagainya. Pilihan kami lah YouTube. YouTube karena bisa audio visual dengan tanpa batas waktu gitu. Nah, untuk itu saya kira pilihan itu adalah pilihan yang sangat bijak dan dia media masa kini dan masa akan datang. Untuk itu saya kira kita mencoba berkumpul lagi. Ini lagi dalam proses produksi untuk YouTube. Someday kita akan mengumumkan pada publik bahwa kita akan launching, bahwa kita sudah siap. Gitu. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan mana tahu ada televisi yang masih melirik kita ya. Who knows ya. Ada yang masih percaya sama kita. Kenapa? Umur sih hanya bilangan angka-angka, Mbak. Saya 62, 60, 58, bilangan angka-angka. Tidak ada urusan sama kreativitas. Walaupun ada pengaruhnya. Anak muda juga kalau kamu harus mikir buat apaan. Kalau kita masih punya semangat nih, yang sudah ohir-ohir ini, kenapa tidak? Semoga semangat ini menjadi manfaat di sisa waktu paling. Kalian
bukan beruntung, tapi ya saat ini ngobrol dengan kita bertiga. Emang ada yang bisa jamin orang tua yang 3 ini besok masih ada kan? Enggak. Mudah-mudahan masih hidup. Tapi kalau enggak, oh ya gue terakhir wawancara dia loh. Bisa begitu kan? Ya mudah-mudahan kita berdoa agar kita panjangan umur. Tadi ngomong ngelihat di usia 42 begitu, tadi di atas panggung kayaknya makin kompak Bang, nggak ada yang berubah. Oh ya? Iya. Anda pernah melihat sebelumnya? Ya itulah begitu. Ya, saya kira itulah begitu. Oh, itulah begitu. Jadi kalau ada yang usianya sekarang ini mungkin nggak tahu zamannya begitu. Itu begitu dari dulu seperti itu, karakternya kayak gitu. Pernah kali bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada saat dari hadir? Ya, artinya energi itu dalam posisi yang tadi kita bertiga seperti tambah ya, ada semacam semangat baru buat saya pribadi. Iya, mungkin minggu tadi usia hanya bilangan angka ya, tapi semangat yang ada di dalam diri kami itu masih tetap kita kobarkan. Artinya kita tidak memaksakan, tapi kita kan butuh sesuatu yang tetap mengikuti tren keadaan gitu ya. Jadi intinya adalah tetap kita belajar, terus menggali sesuatu yang bisa kita tampilkan, dan situasi apapun kita berusaha untuk bagaimana kelihatannya atau memang kita bersepakat untuk tetap kompak ya. Apalagi menyajikan satu materi atau satu lawakan di panggung itu kan jujur aja saya juga kaget tadi pada saat itu. Oh iya, ternyata masih asik juga ya. Kita masih bisa nyanyi bertiga dengan mungkin teman-teman juga bisa melihat seperti itulah itu. Jadi ketemu di sini aja, di tempat lain nggak pernah latihan lagi ya, karena memang tidak punya waktu karena masing-masing sibuk juga sini. Tapi itulah mungkin yang menyatu kita adalah semangat untuk tetap bersama, semangat ingin menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa dinikmati oleh halayak atau penonton kita. Dan satu pun pesan nih, barangkali ada investor, ada televisi. Kita kalau mau bikin, kita nggak mau tanggung, kita udah lewat sekarang. Jadi kerja dengan begitu tuh harus betul-betul profesional dan berpikir besar gitu. Yuk bikin sesuatu yang berbeda banget. Karena yang mainnya kami ini, kenapa? Kami ini punya pengalaman, kami ini punya keinginan selalu dari dulu dari zaman muda. Kita kalau nanggung, kalau nggak mau latihan ya bintang tamu kita nggak mau. Jadi betul-betul perfect. Ya harus menghasilkan supaya apa? Supaya tidak menyiksa penonton, supaya mendidik penonton. Ya gitu. Jadi menyajikan suatu hidangan yang memang layak ditonton. Sekarang kan banyak muncul di YouTube yang juga bisa. Mohon maaf gitu, tidak berikan sesuatu apa-apa buat penonton, terutama nilai kehidupan kita yang menawari kita untuk bisa main di sana, dan kita dihargai mahal betul. Pertama mungkin pada saat itu adalah kelompok lawak muda yang lagi happening, lagi muncul di radio, kemudian kita punya ada perbedaan yang lain kelompok lawak, dan kami ketika menyajikan di RCTI pun dengan bakso itu memberikan nuansa warna lawakan yang berbeda. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh nonton begitu di bakso itu sama dengan baca koran, up to date. Jadi isu yang diangkat oleh kita, apa yang dibaca di koran oleh masyarakat. Itu baru koran ya. Baru koran. Belum ada internet, belum kayak sekarang. Kalau sekarang begitu banyak kan materi yang bisa dipungutin sama anak-anak sekarang gitu. Dan satu hal, kita pegang prinsip dari Mas Willy ya, W.S. Rendra ya, seorang budayawan terkenal. Untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakat? Artinya apa? Kita berkesenian meledek-ledekan fisik gitu. Jauh dari masyarakatnya apa? Dia tidak membawa inspirasi dan aspirasi yang ada dalam potret kehidupan sosial masyarakat. Itu yang kita potret. Makanya cenderung orang punya persepsi pada Bagito. Pertama, Bagito tadi dia bilang memang mahal. Ya, kemudian apa? Harus smart, harus kritis, dan paling terakhir harus berani dengan segala risikonya. Manggung di depan Presiden Soeharto kita hadapi, harus diperiksa bahan siaran kita oleh Kodam zaman dulu ya, berhadapan dengan Presiden Gus Dur kita pernah sampai ke istana. Itu sebuah risiko gitu. Kalau saya kemarin mampir di politik, memang punya basic ketika ngelawak pun kita sudah politis, sudah kritis dan sebagainya gitu. Ya, ini membanggakan. Saya kira untuk contoh juga, kan banyak sekali grup itu 2 tahun bubar, 10 tahun bubar. Ini 42. Kalau sejarah pelawak yang nggak pernah bubar, nomor 1 Kuartet Ash, nomor 2 Parkop ya. Terus nomor 3 ya saya kira Bagito. Terus kalau yang lain itu ya saya kira
Ada berapa tahun, ada yang panjang, ada yang enggak juga. Di Bandung juga ada juga, apa itu yang siapa itu yang Debodor masih ganti-ganti almarhum Pak Khusus. Hari ini hadir semua ya begitu ya Mas Tarsam? Ya ada, yang ulang tahun yang punya hajat mesti datang dong. Acaranya seperti apa nih Mas Tarsam? Wah, suasana ya sederhana dengan situasi pandemi begini nih, ini bener ini mengikuti protokol apa kesehatan nih. Ya harus begini nih pesta ini, harus dibatasi. Ini kalau ngundang orang, aduh kalau yang datang pelawak kayak dulu aja nih penuh ini. Beberapa kali pasti ngadain sesuatu kegiatan di sini. Maksudnya langka ini apa? Grupnya ada. Sekarang tuh grup tuh mana ya? Bisa dihitung loh grup pelawak itu. Bisa dihitung. Regenerasinya lama. Kalau sekarang yang muda-muda pelawak tapi nggak punya grup karena dia bersulung karir. Tapi ceplos-ceplosnya tinggi kayak yang main di TV-TV itu. Itu kan bukan grup, jadi kumpulan ketemu karena dia bisa mengikuti diajak gitu aja. Bagus sekarang pelawak-pelawak sekarang. Saya bangga dengan pelawak sekarang. Kalau dulu kita sudah ngakui saya ketinggalan. Ya pertama dari ini ya, dari kecerdasan, terus dasarnya pendidikan juga. Tapi pendidikan itu juga nomor 2, saya bukan orang pendidikan, tapi alhamdulillah ya, bisa mengikuti. Yang penting mau belajar aja, mau belajar, mau bergaul. Jangan sering nonton tontonan, melihat tontonan. Kita tuh hidup ditonton, harus nonton supaya dah nonton gitu. Ya kayak kalau agama tuh banyak beramal, kan itu kembalinya kan banyak. Ya bagus-bagus aja. Memang sekarang kalau nggak disetting ya nggak bisa ya. Apalagi sekarang itu harus ada penonton. Penonton itu yang mendorong. Jadi kalau nggak ada penontonnya, lawak sendiri siapapun ya nggak bisa. Bagi kita tuh memang pelawak terpelajar. Jadi setidak-tidaknya dia itu sudah paling ya termasuk peringkat atas ya saya kira begitu. Jadi pokoknya udah kompak aja pokoknya. Harapan saya juga mudah-mudahan ini pelawak yang bisa jangka panjang, karena kalau melihat yang lain itu sebentar berubah. Ya ini mudah-mudahan. Mas, apa yang boleh disampaikan buat Bang Gito dengan umur yang 42 tahun grup ini? Iya, maju terus pantang mundur, yang penting selalu tetap menghibur. Itu aja harapan saya. Ini orang pintar-pintar semua. Trik apa saja ada di Bang Gito. Ya campur politik, campur udah macam-macam. Memang ya dari politik juga ya.